Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurniawati, NPM 36, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hai adik-adik, nah di sini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami penampakan alam. Nah, yang kedua yaitu dengan pelajaran keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, siswa mampu membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengkaitkan dengan upaya pelestariannya. Nah, yang ketiga yaitu siswa mampu mengenal pola irama sederhana, memulai dengan lagu anak-anak yaitu Cicak-cicak di dinding. Nah, yang terakhir yaitu siswa mampu mengamati teks lagu dan memperhatikan penggunaan huruf dengan kalimat yang tepat dan benar. Nah, sekarang kita memasuki materi yang pertama, yaitu penampakan alam. Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu apa arti dari penampakan alam. Penampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi, baik di dataran maupun di perairan. Nah, penampakan alam ini bisa terbentuk karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di atas permukaan bumi dari waktu ke waktu. Nah, kita akan memasuki yang pertama, yaitu dataran tinggi. Nah, dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter. Nah, dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Penduduk yang tinggal di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak, dan yang sangat cocok digunakan sebagai lahan perkebunan, pariwisata, rekreasi. Salah satu contohnya yaitu perkebunan. Nah, selanjutnya yaitu dataran rendah. Apa yang dimaksud dengan dataran rendah? Dataran rendah adalah suatu hamparan tanah, lapangan yang luas dan sangat tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut. Adalah relatif rendah, yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, manfaat dari dataran rendah sendiri yaitu dapat dimanfaatkan sebagai mata pencaharian petani, yaitu pusat pemerintahan, pusat komunikasi, pusat pendidikan, dan pusat industri. Keanekaragaman aktivitas penduduk menuju adanya mata pencaharian, yaitu padi, tebu, kelapa sawit, peternak. Nah, itu yang dapat dimanfaatkan dari dataran rendah. Sedangkan yang ketiga yaitu pantai. Nah, pantai merupakan sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Nah, daerah pantai terjadi yaitu batas antara dataran rendah dan dataran tinggi yang dilandasi. Panjang garis pantai ini diukur mengelilingi seluruh pantai yang merupakan dataran teritorial suatu negara. Secara singkat, dapat disimpulkan pantai adalah dataran yang terbatas yang berbatasan langsung dengan laut. Dataran pantai biasanya dilandasi oleh pasir dan bebatuan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki makhluk hidup. Nah, makhluk hidup sendiri terbagi menjadi 3 juga. Nah, apa saja itu? Yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pengertian dari makhluk hidup. Nah, makhluk hidup atau disebut dengan organisme adalah setiap individual yang bisa menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Semua organisme pasti memiliki sel. Nah, meskipun semua jenis makhluk hidup ini berbeda, namun semua jenis makhluk hidup ini mampu memproduksi, tumbuh, dan berkembang. Nah, pemeliharaan dan mengekspos rangsangan. Atau dapat disimpulkan, pengertian makhluk hidup merupakan makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan untuk berevolusi atau mengalami perkembangan untuk hidup. Nah, selanjutnya itu kita memasuki ciri-ciri dari makhluk hidup, yaitu yang pertama, yaitu bernafas, kedua, berkembang biak, nah yang ketiga itu bergerak, keempat, peka terhadap rangsangan,
kelima, mengeluarkan zat sisa metabolisme. Yang keenam, adaptasi. Ketujuh, tumbuh dan berkembang. Nah, tadi dikatakan makhluk hidup terbagi menjadi 3, yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, yang pertama yaitu manusia. Nah, manusia itu manusia sebagai makhluk yang berpolitik, zoon politikon, makhluk yang bermasyarakat, makhluk yang berbudaya, makhluk yang berbahasa, makhluk yang berbicara. Nah, dapat disimpulkan bahwa manusia adalah salah satu makhluk Allah yang paling sempurna, baik dari aspek jasmaninya lebih rohaninya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Nah, makhluk hidup sendiri yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Dia memerlukan bantuan makhluk lain. Nah, yang kedua itu kita akan membahas hewan. Apa sih yang dimaksud dengan hewan? Nah, menurut Ansori pada 2009, hewan atau disebut dengan binatang adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan Animalia atau Metazoa. Adalah salah satu sebagai makhluk hidup di bumi. Sebutan lainnya adalah fauna dan marga satwa atau biasa disebut dengan satwa. Nah, selanjutnya yaitu terakhir tumbuhan. Apa yang dimaksud dengan tumbuhan? Nah, tumbuhan secara etimologi berasal dari bahasa Latin atau yaitu planta, yang berarti tuntas, puncak, atau potong. Merupakan setiap organisme eukaryotik dari kerajaan biologis plantae yang bercirikan fotosintesis dan memiliki dinding sel yang kaku. Nah, selanjutnya kita akan membahas tempat hidup hewan dan tumbuhan. Dapat dilihat pada media yang Ibu sudah sediakan, yaitu tempat hidup hewan terbagi menjadi 3, yaitu hewan yang hidup di darat, di air, dan di 2 alam atau dikatakan amfibi. Nah, sudah Ibu terangkan juga contoh-contoh dari tempat hidup hewan dan tumbuhan. Nah, contoh hewan yang mudah dijumpai yang ada di lingkungan rumah kita, contohnya adalah cicak. Nah, dari itu kita menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding bersama-sama ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding.